Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldrik Dilan Faldi Effendi, NIM 241069004 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri, mata kuliah Psikologi Industri, Universitas Muhammadiyah Jember. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan self-perceived employability mahasiswa akhir yang ditulis oleh Gilang Perdana Putra dan Segar Handoyo. Next. Pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan self-perceived employability pada mahasiswa tingkat akhir Unair. Fokus pada fenomena tingginya pengangguran lulusan baru yang dihubungkan dengan rendahnya persepsi kemampuan diri menghadapi pasar kerja. Menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan informasi mendalam dari 3 subjek terpilih. Next. Definisi dan konsep dasar. Self-perceived employability adalah persepsi individu mengenai sejauh mana dirinya memiliki nilai dan kemampuan untuk memperoleh pekerjaan yang mereka inginkan. Konsep ini menyoroti kemampuan dan atribut individu dalam menghadapi tantangan pasar tenaga kerja yang dinamis, serta tanggung jawab individu dalam mengelola karirnya. Next. Faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor utama yang mempengaruhi self-perceived employability meliputi reputasi universitas, latar belakang, disiplin ilmu, modal sosial atau sosial kapital, sikap individu dalam beradaptasi dan berinteraksi, serta aspek demografi seperti usia dan gender, ketidaksesuaian antara keinginan dan individu, dan faktor eksternal juga mempengaruhi persepsi ini. Next. Dampak kesiapan kerja. Self-perceived employability berpengaruh langsung pada kesiapan kerja mahasiswa, termasuk kemampuan beradaptasi sikap dan kepercayaan diri menghadapi persaingan tenaga kerja yang ketat dan dinamis. Next. Karakteristik mahasiswa. Mahasiswa tingkat akhir Unair memiliki latar belakang disiplin ilmu yang beragam, reputasi universitas yang baik, dan keterlibatan dalam organisasi yang membangun modal sosial mereka. Next. Hasil penelitian employability. Penelitian menunjukkan perbedaan persepsi self-perceived employability dari tinggi, sedang hingga rendah. Dipengaruhi faktor reputasi universitas, sosial kapital, sikap pribadi, kondisi pasar kerja, dan demografis. Next. Strategi peningkatan. Strategi peningkatan employability meliputi peningkatan keterampilan akademis dan non-akademis. Aktif di organisasi dan komunitas, mengembangkan diri jaring alumni, serta dukungan dari institusi untuk karir mahasiswa. Kesimpulan dari self-perceived
employability pada mahasiswa tingkat akhir UNAIR beragam dan dipengaruhi banyak faktor internal dan eksternal. Peningkatan persepsi dan kesiapan kerja perlu didukung strategis oleh individu dan institusi untuk mengurangi pengangguran. Next. Employability, faktor internal dan eksternal apa saja? Internal dan eksternal. Kalau internal itu kalau orang tentang pekerjaan itu banyak koleksi. Eksternal. Kalau internal itu seperti kita itu sebagai orang itu harus lebih percaya diri, karena banyak orang mahasiswa di luar sana itu kurang percaya diri. Jadi adanya internal dan eksternal itu karena mungkin mereka kurang bisa memahami dirinya sendiri mungkin. Dari eksternal, kalau internal dan eksternal itu kalau dijelaskan jelasnya panjang. Intinya slide kedua ini di pendahuluan kan penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan gambaran self-perceived employability pada mahasiswa tingkat akhir Universitas Airlangga. Nah, angka pengangguran di Indonesia kan sangat besar, apalagi untuk 5 tahun ke depan akan terjadi PHK massal. Kira-kira nih kita sebagai mahasiswa baru ataupun mahasiswa akhir, kira-kira kita nanti apa saja sih yang dipersiapkan seketika kita lulus kuliah nanti? Itu saja. Terima kasih. Mungkin untuk mempersiapkan yang pertama adalah yakin dan percaya diri. Yang pertama, kalau untuk pekerjaan, kalau bisa kita itu membuat lapangan pekerjaan. Kalau bisa, jangan mencari pekerjaan. Kalau bisa, ya seperti saya sendiri, saya buka lapangan pekerjaan, nggak ikut orang, kan seperti itu. Jadi untuk persiapan, mungkin kuliah itu tidak bisa dibuat sampingan. Cuma kita harus mempunyai sampingan rencana. Sebelum kita lulus kuliah itu kita itu harus udah ada tujuan, rencana agar kita tidak ikut 5 tahun ke depan menganggur. Kan katanya sampai ada banyak PHK, jadi kita harus merencanakan satu hal yang bagus. Nah, saya kan membuka lapangan pekerjaan kan karena saya mempunyai skill nih, mempunyai keterampilan nih. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang ada di sini untuk membuka bisnis, kira-kira saran dari Mas Adri gimana sih? Kalau untuk membuka bisnis itu ya kita harus mencari, kalau anak muda mencari jati diri apa yang kita suka. Kalau kita semuanya kayak saya suka mencukur hairstyle, ya mungkin kalau Mas Diki suka berdagang bakul, kalau Mas Fahmi suka bakul tahu apa gimana, atau Mas Vivaldi atau gimana, mungkin bisa dikembangkan mulai sekarang agar tidak ikut ke PHK nantinya atau menganggur 5 tahun ke depan. Nah, kalau konteksnya ini untuk mengembangkan ya Mas Adri, sedangkan di kampus kita kan sangat minim sekali literasinya. Kira-kira nih mungkin menurut Mas Adri gimana? Kalau seperti itu kita tidak bisa menyalahkan kampus. Kita harus berusaha agar kita bisa maju tanpa embel-embel dari kampus. Kalau bisa itu kita menghidupi kampus, jangan hidup di kampus. Sedangkan di kampus kan sebenarnya kita
kita untuk mengembangkan kan, Iya. mengembangkan potensi kita. Tapi menurut Mas Andri, kita nggak hanya belajar di kampus saja, tapi di luar sana masih banyak yang lain. Ya. Contohnya, Mungkin kalau yang lebih penting, mungkin ilmu itu sangat penting, tapi pengalaman itu mungkin juga lebih penting. Jadi kita tidak bergantung karena kita kuliah terus nanti kita bakal sukses gitu, itu kita tidak bisa bergantung. Kita harus berusaha untuk mencari apa yang tidak ada dari diri kita atau bagaimana, atau seperti kalau yang dibilang Mas Jadi di kampus kurang literasinya, mungkin kita kan sekarang zaman media sosial, AI kata Mas Fahmi tadi itu juga pasti berguna buat kita nantinya, karena semakin maju dunia, semakin maju globalisasi, semakin maju. nah kalau untuk AI nih Mas, kan semakin berkembang kan era digital. Ya. Kan kemungkinan posisi kita sebagai pekerja kan akan tergantikan oleh AI. Kalau seperti kalau dari asumsi saya tidak bakal tergantikan. Tukang cukur Tukang cukur tidak akan tergantikan, tukang macul juga tidak akan tergantikan, tukang berjeruk pun tidak akan tergantikan, kuli tidak akan tergantikan, karena seperti itu saja. Robot itu mahal, AI itu mahal sebenarnya. Jadi mungkin kalau untuk negara kurang maju seperti Indonesia mungkin belum bisa seperti itu, belum bisa. Mungkin kalau di luar negeri mungkin bisa. Berarti kalau di Indonesia peluangnya sangat kecil sekali. Ya, peluangnya untuk kita tergantikan itu insya Allah sangat kecil, karena adanya budaya seperti itu di Indonesia ini. Oke, ada lagi? Strategi peningkatan. Strategi peningkatan. dan Kan ada pengembangan jaring alumni. Bagaimana caranya? pengembangan jaring alumni. Sebenarnya dari kata pengembangan itu lebih benarnya pengalaman. Jadi kita berkembang dengan alumni karena alumni sudah pernah merasakan, kan kita belum merasakan. Kita bisa bertanya apa yang kita belum tahu. Ya, contohnya seperti kita hidup, seperti seumpamanya saya dengan Bapak dosen, Pak Lukman, hidupnya lebih lama Bapak dosen, kita bisa bertanya apa yang kita nggak tahu, dan Bapak dosen pasti sudah pernah menjadi kita belum pernah menjadi Bapak dosen. Kita mencari pengalaman, pengembangan jaring, mungkin seperti itu. Ya, ini presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.